Ya, saya menambahkan aja tadi Pak yang berkaitan dengan kecelakaan kerja ya Pak ya di Rumah Sakit Siti Khadijah. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Teresia, bahwa kita itu memang harus ada absensinya. Nah kalau boleh tanya sebelumnya Pak, tahunya supir ini jalan atau enggak itu tahunya Bapak dari mana? Surat jalan. Surat jalan. Iya. Berarti ya. Saya jelaskan, pagi itu saya dapat telepon kalau ini kecelakaan ada di Rumah Sakit Siti Khadijah. Iya, malam itu. Oke, langsung kita perintahkan masukkan tindakan apa silakan. Namun di situ sampean sudah bisa menunjukkan KTP. KTP itu sudah terdaftar masuk sudah tersambung. Nah, sudah tersambung. Nah, kebetulan untuk kartunya BPJS memang sementara itu ditaruh di kantor. Tapi supir semua tak kasih tahu, tunjukkan KTP sudah bisa. Akhirnya salah satu pengurus tak suruh ngambil, langsung diantar ke sana. Sudah ke sana, aku paginya ke sana juga. Terus tak respon, dia minta pulang. Tak bilang jangan pulang dulu, karena kamu posisi baru operasi. Kalau kamu pulang hari ini, tolong dibayar sendiri. Saya tekan gitu, akhirnya dia mau menuruti saya untuk bertahan, supaya saya takutnya gini Bu, infeksi kasihan. Ya kan? Mau 1 hari, akhirnya dia bertahan. Terus waktu itu dimintai saya oleh pihak rumah sakit mengisi beberapa surat yang ada. Termasuk absensi kan? Ya, Nah. sudah absensinya bilang, Pak, Bu, kalau aku absensi tempat saya tidak ada. Ya. Gini. Nah, akhirnya dia mendekat saya, tolong Bapak absensi tanggal berapa, gini. Oke, saya catat berangkat, kronologinya disebutkan, saya juga kronologi berangkat dari Perak, berangkat jam gini. Akhirnya sampai sini disebutkan semua sudah. Yang saya sampaikan segini, di saat kemarin sudah ditanyakan semua, ini bertanya lagi. Yang jadi ketakutan saya, kalau saya bikinkan surat lagi, saya bisa Bu. Namanya pengurus itu ya. Saya datangi MKL-nya, saya datangi, kebetulan MKL-nya itu juga saya pegang saya. Aku minta surat, bikinkan. Nah nanti surat ini nggak sama dengan pertama. Ini jadi bumerang ketakutan saya, dikira saya menganalisa, mencoba memanipulasi. Iya. Padahal saya kan kemarin marah. Kenapa kemarin tanyakan nggak mau tanya? Sudah saya tanyakan apa kekurangannya. Karena rentang waktunya udah terlalu 3 lama, bulan lebih. udah 3 bulan. Dan sebetulnya sama Pak Wahab sendiri itu sudah dibikinkan surat keterangan bahwasanya yang bersangkutan ini benar-benar sedang bekerja ketika terjadi kecelakaan pada hari dan tanggal dan waktu itu memang dalam kondisi benar-benar bekerja. Nah, tapi begitu rentang 3 bulan berikutnya dari pihak rumah sakit itu minta lagi. Nah, minta lagi di saat saya Sakit ya Pak? iya. Iya. Terus yuk emosi ini gak karuan. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, jadi kami sudah bisa mengambil kesimpulan. Berarti kan kalau tidak ada absensinya, itu memang bisa dengan surat jalan Pak. Ya, surat jalan sudah Bu. Ya. Surat jalan sudah tak kasihkan, fotokopi surat jalan saya kasih. Saya berikan keterangan absensinya tanggal ini sudah. Iya Pak. Iya. Ya. Ini kalau pengalaman dari saya, pengetahuan saya. Jadi kan biasanya kasus-kasus yang kayak gitu, yang biasanya minta absensi dan lain sebagainya itu yang kita nggak bisa menuhi itu kebanyakan itu dari BPU. Biasanya pekerja freelance atau mandiri. Nah itu sebetulnya bisa diganti dengan surat keterangan dengan bermaterai bahwasanya pada saat itu saya benar-benar sedang bekerja dengan materai. Sebetulnya kan udah bisa, sudah cukup dan itu sudah pernah saya lakukan juga. Berjalan dengan baik gitu. Jadi penggantinya dari absensi seperti halnya di perusahaan, kalau BPU kan kadang kan kalau freelance atau mandiri kan nggak bisa cetak absensi sendiri atau apa. Nah, itu cuman bikin surat keterangan dengan bermaterai bahwasanya pada waktu kejadian benar-benar sedang
artinya benar-benar melakukan aktivitas bekerja. Saya dua Cuman rumah itu aja sakit. selesai. Saya dua rumah sakit, yang satu di Siti Khadijah, yang sekarang ini di Jember. Jember gak ada masalah. Iya dari rumah sakitnya Iya. Pak. Ya. Ini dari rumah sakitnya supaya apa? Jangan menghambat pada kita sudah betul-betul bekerja lillahi ta'ala, ikhlas. Iya. Sudah seperti ini kok dipersulit ditambah-tambahi. Ya Pak, intinya Ya. saya hanya menyampaikan kami juga tidak saklek sebenarnya Ya. dengan masalah absensi. Ya. Jadi masalah kalau absensinya tidak ada itu bisa digantikan dengan surat keterangan yang lain Ya, seperti bisa. yang Bapak sampaikan, surat keterangan bermaterai atau surat jalan. Surat jalan Jadi, ada, ya. Ya, Surat keterangan catatannya dia. Dua ya, surat. Ya, jadi catatannya kami tidak saklek Pak mengenai Absen. berkas-berkas yang harus dilengkapi. Tetap kami ada pilihan-pilihan kalau yang wajib nggak ada, tetap kami ada pilihan-pilihan. Yang penting kan klaimnya jika sudah sesuai dengan peruntukannya, misalnya kecelakaan kerja bisa kami ganti. Nah untuk yang tadi tetap mungkin masalahnya di rumah sakitnya. Nanti kita tetap Dan rumah sakit pernah di Keraksan juga seperti itu. Sosialisasi di frontline-nya rumah sakit Iya. biasanya yang kurang ini juga gitu. Yang sering terjadi biasanya begitu. Seperti di rumah sakit Keraksan ya, saya minta RM waktu ada, kalau biasanya bahasa lalu lintas 33 MD. Terus saya minta RD, ada LB, aku minta RM, rekaman medis Bu ya. Kalau lebih mudah di PHC, karena menjangan masih mudah. Kebetulan saya pengurus laka Bu, supir saya nabrak orang kecelakaan mati itu bagian saya. Iya, makasih Pak. Ya, mau nambahkan lagi dan yang sering saya temui ketika berhadapan dengan pelayanan di rumah sakit itu seringkali dari pihak pelayanan rumah sakit itu ada yang kadang-kadang itu menyamakan dengan BPJS Kesehatan. Jadi prosesnya itu disamakan, disuruh minta rujukan gitu. Dan ini beberapa kali saya sering menemui hal itu karena saya kan juga di jalan juga ya. Kebetulan dari teman-teman driver online juga gitu. Jadi yang kapan hari itu yang di RSI itu mereka ditolak. Iya. Itu mereka ditolak, disuruh minta surat rujukan dulu loh. Ini ya apa sih gitu loh. Jadi kadang-kadang perlu lagi lah istilahnya sosialisasi berkala, mengingat pergantian rolling yang ada di rumah sakit itu. Jadi sering kali terjadi kayak gitu, sering kali. Memang rencana kita melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit dalam hal ini PRKK yang bekerja sama dengan kita memang sudah terjadwal. Sebenarnya kita ingin rencananya mau dilakukan bulan-bulan awal tahun, tetapi karena kondisi yang ada yang tidak memungkinkan kita bisa berkumpul karena pada saat bulan Januari dan Februari itu Omikron lagi naik ya Bapak Ibu dan teman-teman juga kebetulan ada yang terkena, jadi memang kami menjadwalkannya dengan kondisinya ada yang sekarang sudah makin baik. Mudah-mudahan di bulan puasa, di bulan April, walaupun bulan puasa kita akan tetap melakukan pertemuan. Sosialisasi. Iya, pertemuan, dan ini merupakan bagian masukan dari Bapak Ibu sekalian karena teman-teman peserta yang mendapatkan pelayanan, buat kami sampaikan supaya pastinya kita minta perbaikan jadi lebih baik, karena kalau BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada namanya batasan pembiayaan, tidak ada namanya nanti dibayarkan, nggak ada. Jadi tidak ada menjadi suatu alasan untuk mitra-mitra kita dalam hal ini itu perlindungan di rumah sakit tidak menjalankan hal yang lebih baik. Itu kalau menurut saya pasti akan ada perbaikan, karena pastinya rumah
saja. Ya kebetulan Bu, kebetulan kita ini orang lapangan. Iya Pak, betul. Untuk orang lapangan, Pak Ibu mengatakan rumah sakit sakit apa, makanya kita tahu Tahu semua ya Pak. Ya. Sudah. Iya, Karena saya dulu di bis Bu, jujur. Saya di bis kecelakaan supir saya 1 hari 3 kali sudah pernah, 3 hari berturut-turut nabrak orang mati semua pernah. Iya, iya. Baik. Jadi baik, sudah Pak, baik, Pak. sudah mendengar Bu. Kapan? Kemarin juga itu di situ Bondo saya beli 1 minggu kan. Terus kemarin di apa? Banyak Bu. Ini ada lagi Pak, ada lagi di Lamongan ini. Nggak ngomong. Ini saya akan sakit, nggak berangkat. Baik, terima kasih. Ada silakan. Baik, oh masih. Oh ya, silakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, karena juga saya sebenarnya 2 kali ketemu panjenengan. Oh ya. Ketika saya ambil sertifikat, saya ketemu panjenengan, cuman saya heran, kok nggak pernah ketemu ibu ini ya? Gitu. orang Jangan-jangan lama. ini, Orang lama. jangan-jangan ini ibu yang baru. Oh. Ternyata saya juga nggak melihat Bu Asti. Mbak Ayung bilang, iya, gajinya sudah ganti. Salam kenal Bu, nama saya Ukro. Yang protes kemarin. Jadi gini Bu, ngapunten sebelumnya, dari sekian periode, sekian tahun saya jadi perisai, alhamdulillah sih belum pernah ada terjadi klaim apapun itu. Dan itu sebenarnya harapan saya dan mungkin juga harapan dari BPJS. Lho, gak yo peserta yo. Oh. Sopo sing kecelakaan? Terus gini Bu, nah, maksud saya begini, kita tuh sebenarnya ada grup, ya grup perisai. Cuman dari sekian lama ini kok grup itu sepi. Malah saya bilang sampai bukan marah ya, cuman produk protes aja Bu. Kalau memang grupnya sepi ya dibubarkan aja, buat apa? Maksud saya kan begini, kalau beliau-beliau ini pernah mengalami suatu kasus, misalkan disampaikan ke grup, jadi kita tuh tahu, oh kalau mengatasi masalah seperti ini, jalan keluarnya seperti ini gitu. Walaupun saya belum pernah, makanya saya takutnya ketika Iya, nanti saya sini kan terlibat gitu. itu, Kalau sekarang saya apa namanya, nggak bisa, bingung cara ngurusinya. Nah kalau misalkan tahu dari grup, oh ternyata kalau misalkan BPU itu nggak usah pakai absensi, pakai surat keterangan aja. Nah, ini kan jadi kami tahu gitu Bu. Yang lainnya juga ikut. Nah, maksud saya begitu ya, mohon tolong dulu sekali grup itu rame Bu. Jadi setiap ada, kadang-kadang malah kalau untuk mencapai 50 peserta, ini saya kurang 3 nih, gimana? Ayo ya apa cara nih? Kita bantu, kita mainkan aja gitu, jadi lah yang 50 peserta ini. Nah, jadi seperti itu apa maunya saya Bu. Saling Ya bantu. tolong diramaikan grupnya dengan info-info. Nah, terkait dengan itu Bu, Nyuwun Sewu, saya itu sebenarnya orangnya idealis. Saya pengennya itu di PU yang saya daftarkan minim 3 program kerja itu, minim 3 maksud saya. Tapi sejak ada Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu, mereka rada ragu. Jadi saya juga tidak bisa maksa. Biasanya saya rayu, pokoknya intinya kan kita ini di apa ya, di ujung tombaknya BPJS Sosial ya. Pinter-pinternya kita merayu mereka, membantu mereka agar semuanya itu tidak terkendali dan tidak terkendala gitu. Kemarin dari beberapa itu ya, wes aku pokoknya asal memenuhi aturan aja, punya kepesertaan BPJS tenaga kerja. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa Bu. Setelah itu Mbak Ayung bilang, Ukro itu ada revisi. Misalkan kalau memang ada revisi, sebaiknya kan kalau disampaikan di grup kan enak, ternyata kena revisi loh. Jadi kita bisa sampaikan ke peserta, loh ada revisi kok, ternyata tidak sampai 56 tahun baru bisa diambil untuk JHT-nya. Soalnya gini Bu, kalau misalkan kita mengikutkan
hanya 2 program saja. Berpengaruh juga di jasa kita kan gitu. Pengennya kita yang tinggi kan seperti itu. Jadi saya mohon ada informasi apapun terkait perkembangan di jam sostek, itu tolong bisa disampaikan di grup. Karena sejak zamannya Bu Asti kemarin tuh dijanjiin dong. Ya nanti grupnya diginikan sampai Bu Asti metu ya kan apa. Dijanjikan kita itu dikasih kartu nama, iya enggak? Kartu nama. Ya coba terus habis itu juga nggak ada Pak. Ya tolong jadi dengan kita berhubungan, dengan kita komunikasi, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Baik dengan pihak kantor maupun kami dengan pihak peserta. Begitu ya Bu. Ngapunten kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima Mau kasih. nambahin Bu Ukro, sebetulnya dari teman-teman agen itu yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian, bahwasanya informasi-informasi kebijakan yang berkaitan dengan BPJS, keputusan-keputusan dari pemerintah pusat dan juga itu sebetulnya itu yang diharapkan tuh kita yang berada di ujung depan sendiri yang bertemu langsung dengan peserta, itu harapan kita itu juga harus tahu lebih dulu informasi itu, jangan sampai peserta itu tahu dulu dan mereka tanya kita nggak ngerti apa-apa. Ini kan jadi sesuatu hal yang konyol gitu loh. Ketika kita ditanya sama peserta perihal BPJS, sedangkan kita sebagai yang mereka tahu bahwasanya kita ini penghubung yang membawa mereka untuk bisa menjadi peserta BPJS, kita nggak ngerti gitu. Itu yang kemarin itu bikin saya juga sedikit kecewa. Gitu. Baik. Terima kasih Ibu Ukro dan Bapak siapa punten Pak? Bapak Tritip Isbanu. Pak Tri aja Pak ya biar Ya. gampang ya Pak ya. Ya kalau teman-teman biasanya panggil saya Vandanu. Oh Pak Pandanu. Iya. Baik. Terima kasih atas yang disampaikan tadi Bu Ukro untuk grup aktif. Baik, nanti kita sama-sama semua mengaktifkan. Nanti Iya. saya juga sampaikan Bu Inci bisa gabung. Dan nanti juga saya akan coba ada juga dari teman-teman tim pelayanan juga masuk supaya apabila yang terkendala bisa langsung di situ, dan juga dengan pertanyaan satu jawabannya juga sudah ada, diharapkan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Itu kan yang Bu ya masukan yang dimasukkan. Lalu juga terima kasih yang disampaikan tadi Pak Pandanu untuk ada informasi update terkait program baru yang nanti akan sharing-sharing sharing-sharing misalnya ada pemberian klaim JKK dan sebagainya nanti bisa disampaikan. Baik, nanti kita akan aktifkan lagi Bu. Terima kasih sudah diingatkan, terima kasih sudah diberitahu bahwa grup itu memang harus aktif. Sebenarnya kalau untuk grup aktif perisa itu saya rasa di semua kantor cabang juga sudah berjalan ya, termasuk pada saat saya juga di Jakarta pun berjalan di situ. Baik Bu, terima kasih. Yang kedua untuk yang mau klaim mau menjadi peserta 3 program terkait Permenaker 02 ya. Untuk update yang pastinya memang belum ada nih. Belum ada dalam arti pelaksanaan Permenaker 2 itu belum dinyatakan secara aturan yang tertulis kami terima dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, belum ada. Tetapi kita sudah tahu bersama-sama dari Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa harus dimudahkan intinya gitu pelaksanaan pengambilan JHT peserta harus dimudahkan. Nah itu sedang dikaji Bu.
sudah dikaji. Kan ini kan mulai keluar Permen nomor 2 tahun 2022 ini kan sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi mudah-mudahan sebelum habis masa 3 bulan itu sudah keluar. Ya, sebenarnya. Kalau saya ditanya apakah Permen 02 masih berlaku, sampai sekarang belum dicabut, Bu. Belum, masih ada. Tetapi kan masih ada 3 bulannya itu. Satu, yang kedua, setelah ada masukan dari teman-teman peserta, teman-teman serikat pekerja, dan juga dari dari perusahaan lainnya, itu juga sudah disampaikan bahwa akan dikaji ulang. Kalau bahasanya Pak Jokowi yang saya ingat, untuk dipermudah, untuk disederhanakan. Nah itu. Tapi penjabaran disederhanakan dan dipermudahkan dari Kementerian Tenaga Kerja kami belum terima. Mungkin sementara itu Bu yang bisa saya sampaikan. Pastilah kita berharap CHT-nya, peraturan itu tidak memudahkan. Walaupun Ibu ya, secara arti jaminan hari tua, memang jaminan hari tua. Cuma di Indonesia saja bisa kurang dari hari tua. Memang sebenarnya bukan berarti saya kriteria dalam pemerintah, bukan. Karena kami itu kan operator, pelaksana dari peraturan. Tapi kalau kita membandingkan negara-negara lain, saya nggak usah bilang negara yang bagus banget, misalnya Singapura, Malaysia, nggak usah. Papua Nugini, itu mereka sudah menjalankan itu semua. Saya cuma sharing aja ya Bu ya ini. Jadi, tapi pastinya pelaksana itu disesuaikan dengan kondisinya di negara yang ada. Tapi secara umum, kalau saya bisa sharing menyampaikan seperti itu. Kalau Malaysia itu bagus banget. Mereka sudah jalankan. Kesehatannya terjamin. Ya karena iurannya sangat besar. Iurannya besar banget. JHT kita itu di Indonesia tuh jauh. Papua Nugini itu tinggi. Kita 5%, 3%, mereka 7%. Papua Nugini 7%. Belum lagi negara Afrika yang lain. Kalau selama ini kan kita suka agak underestimate negara Afrika ya. Tapi mereka dari segi kesadaran untuk jaminan sosialnya cukup tinggi. Saya hanya sharing saja. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya kembalikan ke Mbak Rena. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Terima kasih.